Halo kawan-kawan, apa kabar kalian? Makasih ya kalian udah klik video ini. Channel ini ngebahas alur drama Korea tiap episodenya. Karena video ini full spoiler, jadi untuk kalian yang gak suka spoiler, silahkan tonton aja dramanya. Tapi untuk kalian yang gak suka ngabisin waktu, channel ini sangat cocok untuk kalian. Kali ini kita akan ngebahas drama Korea berjudul Goblin episode 12. Tanpa basa-basi, ya langsung masuk aja. Teman hantu Entak mengatakan kalau teman baru mereka ini pernah berhadapan dengan malaikat maut dan gak ngerasa takut. Waktu hantu ini masuk, Entak takut ngeliatnya. Tampangnya serem kayak gitu. Ternyata hantu ini adalah pelayan yang ngehasut raja dulu. Dia tahu kalau Entak adalah pengantin goblin. Karena takut, Entak nyuruh semua hantu ini pergi, karena ngeganggu dia buat bersih-bersih. Di rumah, Entak memasukkan banyak korek ke jaketnya. Takut dia nih. Sementara itu, di rumahnya, Sanhee minum-minum sambil kepikiran si malaikat maut yang ngaku kalau dia sebenarnya malaikat maut. Malaikat maut juga kepikiran Sanhee sambil nemanin temannya beli sepatu baru. Mengingat pertemuan pertama mereka dan curhat ke temannya kalau dia rindu si Sanhee. Kembali lagi, malaikat maut dan goblin saling mendinginkan minuman dan menghangatkan telur dengan kekuatan mereka. Terus, si malaikat maut curhat lagi deh masalah Sanhee ke si goblin. Entak datang ke malaikat maut hendak tanya soal buku harian si goblin. Tapi karena ada si goblin, Entak hendak kabur. Percumalah, dengan kekuatannya, goblin bisa ngambil buku itu. Goblin buka-buka dan nanya, Entak mau buat apa dengan buku ini? Entak kesal dan bilang, kalau itu buku harian si goblin tentang cinta pertamanya. Goblin bilang, bukan, ini bukan tentang itu. Entak bersikeras, iya, Dokha bilang itu surat cinta. Goblin bingung dong. Malaikat maut yang ngeliat tulisan itu juga bilang, itu bukan tentang surat cinta. Entak mengucapkan perkataan Dokha padanya. Itu adalah curhatan si goblin yang gak pernah ditulis, hanya diucapkan aja. Lalu malaikat maut bilang, dari mana Dokha tahu kalau aku bisa menghipnotis orang? Padahal gak ada yang ngasih tahu. Entak juga bilang, kalau Dokha juga yang menemukan daun maple yang disimpan Entak di buku di toko buku. Dan semua timing kejadiannya itu sangat tepat. Goblin pun lalu menyadari sesuatu. Di bar diperlihatkanlah si Dokha dan setiap kejadian yang membuktikan kalau sebenarnya di dalam dirinya adalah dewa dong. Dewa ini juga yang ngehukum goblin dengan kutukan itu. Malaikat maut dan goblin mendatangi Dokha dong. Saat mau menyentuh Dokha, Dokha membuat semuanya berhenti kecuali mereka bertiga. Dan di sekelilingnya kayak ada sekat selaput gitu. Terus dewa ini nanya ke malaikat maut, kenapa menyalahkan dewa? Karena gak mengingat apapun. Padahal kau sendiri yang memilih untuk menghapus kenanganmu. Pada goblin, dewa ini bilang kalau goblin mengeluh karena dewa nggak mendengarkan apapun. Kemudian mengatakan kalian bisa menemukan jawabannya. Aku undur diri. Tiba-tiba Dokha pingsan dan banyak kupu-kupu yang muncul kemudian pergi entah kemana. Dokha lalu sadar sebagai dirinya sendiri. Goblin pun kesal, hendak memukul Dokha tapi ditahan oleh malaikat maut. Sementara itu, Sanhee dan Entak makan ubi. Sanhee bilang kalau dia ternyata malaikat maut. Entak pun kaget dan nanya, kayak mana Sanhee bisa tahu? Mereka pun kemudian saling curhat tentang pasangan mereka. Di restoran, para malaikat maut datang bersama untuk makan siang. Mereka terpana dengan kecantikan Sanhee. Kemudian, Sanhee memberikan ayam gratis dan bilang kalau dia tahu
pekerjaan mereka itu berat. Mereka bingung dong. Si malaikat maut perempuan hendak pulang dan dia dicegat oleh hantu pelayan raja, Pak Jungwon. Pak Jungwon ini mengatakan kalau dia itu tahu siapa sebenarnya wanita ini. Apa kau tidak mau tahu siapa dirimu? Pegang saja tangan wanita pemilik restoran itu, kau akan tahu. Lalu Pak Jungwon pun pergi. Di rumah, malaikat maut menerima surat kematian kakek Dokwa, lalu memberitahukannya pada si goblin. Entah juga mendengar hal itu. Mereka pun larut dalam kesedihan masing-masing. Entah mendengar suara tangisan goblin dari luar ruangan. Dokwa yang sedang bekerja juga mendengar kabar tentang kakeknya dari sekretaris Kim. Seperti biasa, goblin menulis nama kakek Dokwa sambil menangis. Pulang dari melayat, Entah menghampiri goblin, memeluknya, dan menghiburnya. Entah bilang, jadi kayak gini rasanya hidup abadi. Kita harus kuat. Goblin yang masih sedih berusaha menghibur Dokwa yang menangis dan yang menyesali perbuatannya terhadap kakeknya. Dokwa sangat sedih sampai gak mau makan. Trio orang ini mencoba menghibur Dokwa. Dokwa bilang, gak apa-apa, terima kasih. Sekarang aku harus melakukan sesuatu. Dokwa membuat keputusan. Sekarang aku akan memulai dari bawah. Aku juga akan belajar bermain Go. Aku akan menjadi kakak, paman, dan kakek paman. Dokwa udah dewasa nih. Di jembatan biasa, Dokwa berpapasan lagi dengan dewa cantik ini. Lalu si dewa ini memberkatinya. Dokwa nanya, mau minum? Si dewa ini bilang, kau harus minum dengan manusia. Pada sekretaris Kim, si kakek menitipkan pesannya, kartu kredit untuk Dokwa, serta surat yang berisi, kalau seseorang dengan marga Kim dan nama pertama Shin menemuimu dan mengatakan dia datang untuk mengambil barang-barangnya, berikanlah padanya. Semua yang aku tinggalkan adalah miliknya. Dia akan datang menemuimu menembus hujan dan pergi sebagai api biru. Saat itulah kamu tahu itu dia. Di rumah, malaikat maut dan goblin memasak. Mereka berbincang-bincang. Tiba-tiba, si goblin ngeliat malaikat maut, kemudian ngeliat wajah raja muda dulu, dan nanya ke malaikat maut, kapan kau jadi malaikat maut? Dokwa yang sedang bekerja pun kesal karena dilihatin terus sama si goblin yang bangga karena Dokwa mulai berguna. Lalu, tiba-tiba goblin kaget ngeliat daftar peserta yang akan masuk perusahaan. Hari itu Entah masuk kuliah. Sebelum pergi kuliah, cek keselamatan dulu nih oleh si goblin. Entah ternyata udah ngebawa banyak korek di tasnya. Di kampus, Entah selfie video. Kemudian dia kirim pada si goblin. Terlihat Entah memakai kalung pemberian si goblin. Ternyata goblin mendatangi pelamaran pekerjaan perusahaannya sendiri. Di sana, dia menemui seorang laki-laki yang sedang mengikuti tes wawancara. Ternyata orang ini adalah reinkarnasi prajuritnya dulu. Prajurit ini adalah orang yang dekat dengan si Kim Shin. Goblin menatapinya. Orang ini bingung dong. Nama orang ini adalah Kimoshi. Tentu saja dia diterima, bahkan sampai kaget dikasih fasilitas rumah dan mobil. Tentu saja hal itu diberi langsung oleh sekretaris Kim yang sekarang sudah menjadi CEO-nya. Goblin melihat hal itu dari atap gedung. Habis itu, goblin yang udah di rumah marah-marah karena Entah gak balik-balik. Lalu Entah niup korek di foto box. Mereka foto bersama. Goblin pura-pura kesal. Entah pun mencium goblin sebelum pergi. Goblin tentu aja lah senang dan bergumam, aku mau kesini setiap hari kalau begini. Entah bekerja di restoran. Di belakang saat ngebuang sampah, Entah bertemu anak kecil yang pernah ditolongnya dulu. Tiba-tiba di sana ada hantu si Pak Jungwon. Lalu Pak Jungwon ini menghasut Entah. Sebenarnya goblinlah yang membunuhnya.
lalu mengatakan lagi, awal dan akhir yang tragis ini adalah Wang Yo, maksudnya si raja. Dan dia adalah si malaikat maut. Menurutmu, apakah Kim Sin akan membunuhku? Entak menyangkalnya, malaikat maut yang ku kenal bernama Kim Wo Bin. Meski sebenarnya Entak merasa itu benar. Entak masuk kembali ke dalam restoran dan benar-benar sangat ketakutan. Di ruang kelas, Entak memikirkan perkataan Pak Jungwon itu, kalau malaikat maut adalah si raja. Tiba-tiba, si malaikat maut datang nemuin Entak. Malaikat maut curhat ke Entak kalau di kehidupan sebelumnya melakukan dosa besar akan menjadi malaikat maut. Dengan analisisnya, malaikat maut merasa kalau dia adalah si raja. Lalu bilang, terlepas dari siapa aku pasti musuh si Kim Sin. Malaikat maut wanita itu ternyata mendatangi si Sanhee dan menjabat tangannya. Dia ngeliat masa lalu Sanhee dan ada dia di dalamnya. Ternyata dia adalah pesuruh si Pak Jungwon. Dia memberi obat yang bercampur racun pada raja, juga yang hendak memberi minuman beracun pada Kim Son remaja. Di rumahnya, Sanhee menerima telepon dari malaikat maut dan minta bertemu. Malaikat maut udah ada di depan rumah Sanhee. Malaikat maut menatap Sanhee dengan sedih. Malaikat maut mengatakan kalau ciuman malaikat maut akan mengembalikan ingatan masa lalumu. Malaikat maut sangat penasaran siapa sebenarnya dirinya di kehidupan masa lalu Sanhee. Lalu malaikat maut mencium Sanhee dan Sanhee pun mengingat masa lalunya saat menjadi Kim Son dahulu, adik si Kim Sin. Raja yang cemburu karena kehebatan Kim Sin dan hasutan si pelayan mengharapkan ratu memihaknya. Lalu raja memakaikan cincin hijau ini dengan paksa, menandakan kalau Kim Son berdiri sebagai ratu, bukan adik Kim Sin. Ternyata benar, si raja adalah si malaikat maut. Si ratu mati sebagai adik si pengkhianat dengan cincin hijau di jarinya. Sanhee sangat kaget dengan apa yang dilihatnya, lalu bertanya, apakah kakakmu bernama Kim Sin? Apakah aku ada di sana? Sanhee mengiyakannya. Malaikat maut pun akhirnya benar-benar yakin kalau dia adalah si raja. Lalu malaikat maut menghipnotis Sanhee. Lupakan aku. Lupakan setiap kenangan yang menyakitkan. Lupakan setiap kenangan yang menyakitkan denganku. Hanya ingat kenangan bahagia saja. Aku berharap kita memiliki happy ending. Sanhee pun menangis sampai ngerasa sesak di dadanya. Esoknya, saat membuka restoran, Goblin mendatangi Sanhee dengan alasan bayar utang $5 waktu beli ubi. Tiba-tiba, Sanhee nanya, benarkah raja mengatakan aku jelek? Goblin kaget dong. Sanhee minta maaf. Aku sudah berjanji hidup bahagia. Tapi Sanhee pun memeluk Goblin. Mereka berdua menangis bersama. Menangis bahagia. Akhirnya Goblin menemui adiknya. Karena si malaikat maut nih. Di kampus, Entak didatangi teman hantunya. Tapi Entak nggak bisa ngelihat hantu itu. Kemudian datanglah Goblin yang menjemput Entak. Goblin curhat kalau Sanhee udah ngingat Goblin sebagai kakaknya. Lalu Entak bertanya pelan-pelan, apakah kau tahu hantu Pak Jungwon? Goblin kaget. Dari mana Entak tahu? Banyak hal aneh terjadi akhir-akhir ini. Mungkin ingatan Sanhee karena dia. Padahal kan karena malaikat mau. Karena perkataan Entak itu, malam harinya Goblin nyariin Pak Jungwon. Goblin pun menemukan si hantu ini yang lagi ngincar orang yang mabuk. Selama 900 tahun hidup sebagai hantu, si Pak Jungwon ini terus menghindari si Goblin. Si hantu ini mulai menghasut dengan mengatakan, aku tahu siapa orang yang tinggal denganmu, maksudnya si malaikat maut. Goblin gak peduli. Lalu dengan pedangnya, dia menebas si Pak Jungwon. Tapi
Gak bisa dong. Sekali lagi, kali ini Pak Jumwon mengatakan dengan sangat jelas kalau si malaikat maut adalah si raja. Kemudian mengejek si goblin. Kalau kali ini pun adekmu jatuh cinta lagi pada raja. Aduh, kasihan banget nih goblin. Goblin pun mengingat setiap kenangan bersama malaikat maut yang membuktikan kalau benar malaikat maut adalah raja. Mulai dari menangis melihat lukisan, masalah cincin, dan penglihatannya yang terakhir kali melihat wajah raja pada malaikat maut. Si goblin segera mencari-cari si malaikat maut. Ternyata malaikat maut lagi ada di kuil yang biasa tempat goblin masang lampion. Goblin pun datangi Sanhi dan bertanya, apakah si malaikat maut adalah si raja? Sanhi nggak mengatakannya dan beralasan. Goblin pun kesal dan mengatakan, kali ini pun kau melindungi si bodoh itu. Lalu akhirnya goblin menemukan malaikat maut di kuil. Dia menaiki tangga demi tangga sama kayak dulu ketika hendak mendekat pada raja. Kali ini langkah Kim Shin sampai pada raja. Dia memberi salam pada raja dan mencekik si malaikat maut.